Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera pada subtema 2 membangun masyarakat sejahtera muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Kalimat utama dalam teks non-fiksi. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks non-fiksi. Ada yang masih ingat kan apa itu teks non-fiksi? Iya, teks non-fiksi itu merupakan sebuah karangan yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini dengan fakta yang sesungguhnya gitu kan ya. Teks non-fiksi contohnya itu bisa artikel, jurnal, bisa berita seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari atau kita akan mengetahui tentang kalimat utama dalam teks non-fiksi. Nah, sebelumnya ada yang tahu mengenai kalimat utama? Baik, kita akan bahas. Nah, kalimat utama di sini merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, dapat berada di pertengahan atau muncul bersamaan di awal dan di akhir kalimat. Nah, kalimat utama memudahkan kita untuk mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Nah, jadi tadi kalimat utama di sini adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, jadi kita akan mengetahui dan mempelajari mengenai kalimat utama serta gagasan utama dalam teks non-fiksi. Nah, kalimat utama tadi kan adalah kalimat yang sifatnya umum dan mengandung gagasan utama. Nah, bagaimana pengertian dari gagasan utama atau perbedaannya seperti apa? Nah, kita lihat perbedaan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama memiliki perbedaan dengan ide pokok, pokok pikiran, gagasan pokok, ataupun gagasan utama. Nah, kalimat utama mengandung gagasan utama, yang artinya gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Gagasan utama merupakan suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pokok pikiran, ya, pokok pembicaraan atau pikiran utama. Nah, bagaimana kita menentukan atau kita membedakan dari kalimat utama dan gagasan utama? Ingat, tadi kan yang kalimat utama itu adalah kalimat yang secara umum. Kemudian intinya itu adalah gagasan utama. Nih, ada contoh mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Pada suatu teks non-fiksi, kita dapat menentukan kalimat utama. Contohnya seperti ini ya. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ini masih secara umum. Ya, dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, ini kalimat utama yang masih secara umum. Kemudian kita ambil gagasan utamanya. Jadi gagasan utamanya itu tentang sistem pembagian kerja lebah. Ya, gagasan utama ini berarti inti dari kalimat utama atau inti dari apa yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Nah, pada kalimat utama ini kan mengenai dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, untuk gagasan utama berarti tentang intinya. Inti dari kalimat ini apa? Berarti kan tentang sistem pembagian kerja lebah. Nah, seperti itu. Ciri-ciri kalimat utama. Ada 3 ciri-ciri kalimat utama. Nah, yang pertama, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri, yang artinya tidak boleh terdapat kata rujukan. Nah, kata rujukan itu seperti kata ini, kata itu, atau kata tersebut. Kalau dalam suatu kalimat atau suatu paragraf terdapat kata ini, itu, dan tersebut, ini bukan merupakan kalimat utamanya. Ataupun kalau konjungsi ini penghubung ya, penghubung antar kalimat.
terdapat kata di samping itu, sementara itu, dan di sisi lain juga bukan kalimat utama, ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu paragraf, di paragraf ada kata ini, itu, tersebut, kemudian ada kata di samping itu, kata sementara itu, kata di sisi lain. Nah, ini bukan kalimat utamanya. Nah, ada pengecualian untuk konjungsi atau kata penghubung antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Nah, apabila dalam suatu kalimat atau satu paragrafnya terdapat kata oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian berarti ini bisa jadi menandakan kalimat utamanya. Kalimat utama itu terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir, yaitu campuran. Nah, biasanya kalau untuk yang menyatakan kesimpulan seperti kata oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian, ini merupakan kalimat utama yang letaknya di akhir kalimat atau yang biasa disebut dengan kalimat induktif. Nah, yang kedua, kalimat utama bermakna umum sehingga dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat penjelas. Ya, sudah sangat jelas tadi Bapak katakan bahwa kalimat utama ini maknanya masih sangat umum. Nah, bisa kita lihat contoh yang ini kan. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, ini kan masih umum sifatnya. Untuk yang lebih inti atau lebih detailnya, kita temukan di gagasan utama. Seperti ini. Gagasan utamanya itu tentang sistem pembagian kerja lebah. Nah, begitu ya. Dan yang ketiga itu kalimat utama yang di dalamnya terdapat kata adalah, merupakan, dan ialah pada umumnya berada di awal kalimat atau kalimat induktif, deduktif. Nah, jadi kalimat utama kalau yang ada di awal kalimat atau yang biasa disebut kalimat deduktif biasanya terdapat kata adalah, merupakan, dan ialah. Jadi itu bisa diambil sebagai kalimat utamanya. Nah, kalau kalimat utamanya berada di akhir kalimat, berarti terdapat konjungsi atau penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, dengan demikian, ataupun jadi. Ya, seperti yang nomor 1 tadi kan, kalau menyatakan kesimpulan. Nah, kalimat utamanya berada di akhir, itu disebut induktif, dan kalau di awal itu deduktif. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kalimat utama dalam sebuah teks bacaan? Nah, yang ada 2 cara. Yang pertama, kalimat utama berada di awal jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, ini, itu. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa kalimat sebelumnya adalah acuan terhadap persoalan yang dibahas oleh keseluruhan teks. Nah, jika kalimat selanjutnya terdapat kata hal ini, hal tersebut, dan ini, itu, berarti sebelum kalimat hal ini, hal tersebut, ini, dan itu, ada kalimat yang sebelumnya kan. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Kalau misalnya kalimat utamanya terletak setelah kata hal ini, hal tersebut, dan ini, berarti itu bukan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu letaknya sebelum kata hal ini, hal tersebut, ini, dan itu, ya. Yang kedua, perhatikan apa atau siapa yang dirujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Misalnya, kalimat penjelas menjelaskan kegiatan merokok dari aspek ekonomi. Dengan begitu, kalimat utamanya adalah kalimat yang bermakna pernyataan umum bahwa merokok mempunyai hubungan erat dengan aspek ekonomi. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya yaitu merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Nah, ini merupakan kalimat utamanya ya dari suatu paragraf. Jadi kita harus mengetahui dulu kalimat penjelasnya itu merujuk untuk sebagai apa gitu kan. Ini kan merujuk oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, contohnya merokok adalah aktivitas buruk yang mahal. Oke. Itu ada cara menentukan kalimat utama. Kemudian contoh kalimat utama. Oke. Ada 3 tadi kan yang berada di awal, di akhir, dan di awal maupun di akhir, yaitu gabungan. Yang pertama itu contoh kalimat utama berada di awal atau deduktif. Nah, dari bacaan ini
kita dapat menentukan ya kalimat utamanya. Yaitu kalimat utama dari paragraf di atas adalah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang disebut dengan COVID-19 ya, COVID-19 ini adalah salah satu virus yang mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Berarti kita mengambil secara utuh kalimat utamanya yang dari sini ya, virus corona hingga menyerang sistem pernapasan. Nah, itu adalah kalimat utama ya, kalimat utamanya begitu. Atau lebih perjelasnya nih, kalimat utama tadi mengenai virus corona kan ya, yang sesuai dengan kalimat pada awal paragraf tadi. Untuk gagasan utamanya seperti apa? Gagasan utamanya yaitu virus corona merupakan virus yang mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Nah, ini adalah secara intinya yang dibahas pada paragraf tadi ya. Kalau kalimat utamanya kan secara umum masih secara umum. Sedangkan gagasan utama ini adalah inti dari kalimat utama ini apa? Ya, apa yang dibicarakan? Oh, mengenai virus corona. Jadi virus corona itu adalah virus yang mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah kalimat utama berada di akhir atau induktif ya, biasa disebut kalimat induktif. Ini ada suatu paragraf ya mengenai bacaan. Nah, kalimat utamanya yaitu kita ambil di akhir ya kan. Ada kata oleh karena itu ya, sesuai dengan yang Bapak sebutkan sebelumnya. Ini menyatakan kesimpulan. Oleh karena itu, game online multiplayer handle menjadi favorit nomor 1 para penikmat game portable di seluruh dunia. Nah, ini merupakan kalimat utama. Jadi kita harus mengambil secara utuh kalimatnya. Dari oleh karena itu hingga di seluruh dunia. Nah, tadi ini kan masih bersifat umum. Bersifat umum karena ada oleh karena itu game online. Nah, untuk gagasan utamanya seperti apa? Gagasan utamanya berarti game online ini menjadi favorit nomor 1 para penikmat game portable di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir itu mengenai contoh kalimat utama yang berada di awal dan di akhir, yaitu campuran ya. Ada bacaan mengenai atau paragraf ini pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan. Nah, kalimat utamanya gimana? Nah, lagi-lagi kita mengambil kalimat utamanya dari akhir paragraf ya atau akhir kalimat. Bisa juga mengambil dari awal ya. Kalau dari awal berarti dari pemakaian masker hingga prioritas utama. Kalau mau ngambil di akhir kalimat, kita cari yang ada kata oleh karena itu. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai kalimat utama yang letaknya di akhir kalimat. Jadi bentuknya oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Nah, bagaimana gagasan utamanya? Kita lihat dari kalimat utama tadi, ini masih bersifat umum. Kita tarik lagi, kita cari lebih inti apa yang dibahas dari paragraf ini. Oh, ternyata gagasan utamanya itu adalah pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan itu sangat penting, adalah hal penting ya. Ini merupakan inti dari paragraf yang terdapat pada suatu bacaan. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk lebih memahami mengenai kalimat utama dan gagasan utama, ada tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama, sesuai ini kan, bacalah terlebih dahulu bacaan pada halaman 46 buku tematik. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama dari teks bacaan yang telah kamu baca, seperti pada tabel halaman 47. Kemudian yang kedua, di halaman 59 buku tematik terdapat bacaan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Tentukan kalimat utama dari setiap paragraf dan gagasan utama dari setiap paragraf. Dibuatnya sama dalam bentuk tabel seperti halaman 47. Nah, kalau anak-anak masih bingung, anak-anak bisa juga membuka buku penanya sebagai bahan referensi. Itu dimulai di halaman 33
itu anak-anak bisa baca sebagai referensi mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Atau bisa juga pada buku tematiknya, buku paket tematik itu di halaman 46-47 ya. Jangan lupa tetap dipelajari buku penanya karena di situ banyak materi atau isi yang Bapak jelaskan di dalam PowerPoint. Nah, jadi anak-anak tetap membaca buku tematik dan buku penanya. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.